Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema pada malam hari ini yaitu awal yang baik, akhir yang buruk, yang terdapat dari 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang ke-5. Lalu kita akan membacakan lebih lanjut ayat yang ke-16 sampai yang ke-23. Mari bersama-sama kita membuka akan bagian ini. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elok dan menggembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu itu ketika ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholyal dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 16 sampai yang ke-23. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di hadapan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kalau di hari ini kita sudah sampai pada tanggal 1 Desember 2021. 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan bagaimana perjalanan kita di tahun ini? Ketika kita mungkin kembali melihat kembali akan catatan perjalanan kita, ya taruhlah di tahun ini saja, pastinya ada hal yang baik dan yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seperti istilah life is like a book, hidup sama seperti sebuah buku, kita merindukan pastinya bahwa catatan yang baiklah yang banyak tercatat dalam buku kehidupan kita. Kita merindukan seminimal mungkin berbagai catatan yang buruk itu tidak tercatat dalam buku kehidupan kita. Namun biasanya kita menyadari akan hal ini, yaitu ketika hal-hal buruk itu sudah tercatat, sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketika kita melihat akan buku kehidupan kita,
hal-hal itu sudah merusak hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita kemudian menyesalinya. Mengapa hal-hal buruk itu saya tetap pelihara? Bahkan saya sudah terikat di dalamnya. Sehingga yang awalnya baik menjadi buruk dalam catatan buku kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, buruk yang saya maksud di sini adalah tentang dosa. Tentang berbagai kebiasaan yang tidak baik, yang terus kita pelihara, bahkan yang dimana kita terikat di dalamnya, yang pada akhirnya merusak kehidupan yang baik, yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang telah bahkan ditebus oleh Tuhan, agar kita dapat menikmati relasi bersama dengannya. Bukankah ketika kita akan memasuki perayaan Natal di bulan Desember ini, kita akan melihat ketika Natal itu berbicara bahwa sebenarnya kita yang tidak memiliki pengharapan, tetapi di dalam Tuhan, ketika Kristus lahir bagi setiap kita, kita pun beroleh pengharapan. Kita merasakan damai sejahtera yang dari Allah. Kita yang dulunya dipisahkan oleh dosa, namun kini dapat bersatu, dapat kembali berelasi bersama dengan Allah. Nah, maka perjalanan keselamatan itu sebenarnya adalah perjalanan kita dapat kembali berelasi dengan Tuhan. Kita dapat menikmati, kita dapat memuliakannya. Namun ternyata relasi itu dapat rusak karena kita yang kembali kepada dosa. Kita kembali kepada hal-hal yang buruk. Kita lebih terpikat pada godaan dunia ini. Dalam 2 Tawarik 26, hari ini kita akan melihat perjalanan daripada Raja Uzia yang awalnya baik tetapi berakhir dengan buruk. Ketika kita menyimak akan perjalanan hidupnya, sama halnya kita akan tercengang-cengang ketika kita melihat, mengetahui kisah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Seperti para atlet, musisi, bintang film, pengusaha, penulis buku rohani bahkan hamba Tuhan yang telah memberkati banyak orang. Tetapi di dalam keberhasilan mereka, pencapaian mereka, mereka tergoda kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang berdosa, yang menghancurkan, bahkan yang menghabisi akan kehidupan mereka. Itulah kehidupan juga Raja Uzia yang hari ini kita bersama-sama akan lihat. Nah, mengapa Raja Uzia dalam perjalanan hidupnya yang awalnya baik tetapi dapat berakhir dengan hal yang buruk? Yaitu pertama, karena ternyata di dalam kisahnya ini ia menjadi tidak setia di hadapan Tuhan. Ia awalnya setia, tetapi yang dimana di dalam kehidupannya ia pun berubah tidak setia di hadapan Tuhan. Raja Uzia adalah raja yang memulai pemerintahannya saat ia masih usia remaja, yaitu umur 16 tahun. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana bisa begitu mindernya ia menjalankan pemerintahannya pada waktu itu. Ia akan dianggap masih sekia, masih tidak bisa apa-apa. Namun seperti dalam perjanjian baru ketika firman Tuhan meneguhkan akan Timotius muda dengan pernyataan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang sekitarmu. Nah, itulah juga yang kira-kira dilakukan Raja Uzia. Dia tidak mau supaya di dalam kehidupannya orang menganggap remeh. Yaitu dengan apa? Dia melakukan teladan, dia melakukan usaha supaya di dalam pemerintahannya itu pun dapat berjalan meskipun dia masih muda. Nah, firman Tuhan menyatakan di ayat yang keempat bahwa Uzia di dalam segala usahanya, di dalam pemerintahannya itu, ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya Amazia. Nah, 2 Tawarik itu yang ada di dalam 2 Tawarik 26 ini sama kisahnya dengan yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 14. Nah, khususnya di ayat yang ke-21 di situ menyebut nama Raja Uzia dengan nama Asaria. Uzia sama namanya dengan Asaria.
Nah, penulis kitab Tawarik tampaknya lebih menggunakan nama Uzia agar tidak membingungkan para pembaca, di mana di ayat 17 di dalam 2 Tawarik 26 ini yang telah kita baca menyebut juga ada nama Azaria, yaitu imam, ya pelayan Tuhan. Nah, arti dari nama Uzia atau yang namanya Azaria di sini yaitu berarti Tuhan menolong. Tuhan menolong. Nah, di mana seharusnya hal ini mengingatkan Raja Uzia bahwa karena Tuhanlah ia ditolong untuk menjadi raja di dalam pemerintahannya. Bahkan bagaimana Tuhan yang membuatnya berhasil. Di dalam 2 Tawarik 26 ini kita melihat di ayat yang ke-7 di situ ada tertera Allah menolongnya. Lalu di ayat yang ke-15 di situ juga ada tertera karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dan Raja Uzia di awal pemerintahannya dia menyadari akan hal ini sehingga ia pun mencari akan pertolongan Tuhan. Di bawah mentoring akan Nabi Zakaria, ia diajarkan untuk bagaimana menjadi raja yang hidup takut akan Tuhan. Dan benar, dia pun dapat melakukan hal itu dalam hidupnya. Ia mencari Tuhan, ia bergantung kepada Tuhan di dalam pemerintahannya itu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kata mencari Tuhan secara harfiah di sini berarti to trample underfoot, atau yang artinya menginjak-injak di bawah kaki. Nah, maksud mencari Tuhan yang digambarkan dengan menginjak-injak di bawah kaki, ini digambarkan yaitu ketika kita semakin sering menginjak-injakkan kaki kita, yaitu di bawah kakinya Tuhan. Nah, maka melalui hikmat dan pertolongannya, kita akan senantiasa hidup tepat di jalan Tuhan. Kita akan senantiasa merasakan anugerah Tuhan itu. Kita akan semakin mengenal kehendaknya dalam hidup kita. Dan itulah yang didapati oleh Uzia ketika ia belajar mencari Tuhan. Ia belajar setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun membuatnya berhasil. Setidaknya dalam bagian ini ada 3 keberhasilan yang dicatat di dalam pemerintahan Raja Uzia. Yaitu yang pertama dalam segi tidak hanya berhasil memimpin bangsanya sendiri, tetapi juga di dalam menaklukkan bangsa-bangsa yang lainnya, seperti bangsa Filistin, Arab, Meunim, dan Amon, yang tercatat di dalam ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, hal ini yang membuat ia dapat memperluas wilayah kerajaannya dan memulai berbagai proyek pembangunan. Bahkan firman Tuhan menyatakan dengan hal ini, dengan ia yang berhasil tidak hanya memimpin bangsanya tetapi dapat menaklukkan bangsa-bangsa yang lain, namanya pun termasyur, viral, tenar hingga ke Mesir. Karena di situ memperlihatkan bagaimana kekuatan Raja Uzia yang besar. Yang sekali lagi karena pertolongan Tuhan. Meskipun Raja Uzia masih muda, masih 16 tahun. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya ketika Uzia juga belajar bergantung. Setia mencari Tuhan dalam hidupnya. Lalu keberhasilan yang kedua yaitu dalam segi bagaimana ia dapat membentengi Yerusalem sehingga hal ini dapat melindungi akan daerah kekuasaannya daripada musuh yang menyerang. Lalu juga dapat memfasilitasi akan kesejahteraan ternak dan pertanian. Bahkan dikatakan di ayat-ayat yang ada di ayat yang 9 sampai yang 10 di situ, Raja Uzia memang adalah raja yang menyukai akan pertanian. Jadi dia dapat mengembangkan akan bagaimana peternakan dan pertanian yang juga dapat menjadi kebutuhan akan makanan bagi orang-orang Yehuda yang ada pada waktu itu. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga, dalam segi bagaimana dia memiliki pasukan dan peralatan militer yang canggih, bahkan yang dikatakan besar. Hal inilah yang membawa Raja Uzia semakin termasyur, viral, tenar, tidak hanya di Mesir,
tetapi juga yang sampai ke negeri-negeri yang jauh dan luas. Dan di mana ayat 15 di situ menyatakan bahwa karena Allah menolongnya dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Seharusnya Raja Uzia dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan yang menolongnya, bagaimana anugerah Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Namun jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca akan bagian-bagian selanjutnya, kita mendapati bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa sebagaimana ujian itu bisa datang saat kita telah mencapai keberhasilan, maka itulah yang juga terjadi pada Raja Uzia. Ia tahu bahwa Tuhan telah menolongnya, menyertainya, Tuhan telah beranugerah dalam hidupnya. Namun setelah berbagai keberhasilan itu ia capai di dalam hidupnya, ia pun menganggap bahwa semua itu adalah karenanya. Semua itu bukan karena Tuhan, tetapi karenanya. Sehingga dikatakan di dalam bagian ini, Raja Uzia pun menjadi tidak setia lagi di hadapan Tuhan. Ia yang awalnya baik, rendah hati, senantiasa mencari dan hidup takut akan Tuhan, tetapi kini berubah menjadi tinggi hati. Dan ia menganggap semua keberhasilan sekali lagi adalah karenanya. Seorang hamba Tuhan, Stephen G. Cole, menyatakan bahwa kapanpun Tuhan memberikan keberhasilan, ketenaran kepada seseorang, seharusnya itu harus digunakan untuk Tuhan dan tujuannya. Ketenaran hanyalah sebuah kesempatan untuk memberitahu lebih banyak orang tentang kebesaran Tuhan, sehingga namanya ditinggikan. Berapa banyak ketika seperti Raja Uzia, seperti juga kita, ketika kita berhasil, bahkan kita tenar dalam kehidupan kita, kita mulai tergoda untuk tinggi hati. Kita mulai tergoda untuk menyombongkan diri, semua karena saya. Tetapi sebagaimana Stephen G. Cole mengatakan bahwa seharusnya hal itu justru digunakan untuk semakin menyatakan Tuhan, kebesaran Tuhan, sehingga namanya dapat ditinggikan. Namun sekali lagi, itu tidak terjadi kepada Raja Uzia. Ia telah berubah setia di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan dia yang awalnya baik tetapi hidup dalam keburukan, dalam dosa, maka Tuhan tidak berkenan lagi di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Raja Uzia dalam perjalanan hidupnya yang awalnya baik berakhir dengan buruk? Yaitu tidak hanya dia telah berubah setia, tidak setia, tetapi bagaimana dia yang bahkan di dalam hidupnya tidak menghormati Tuhan lagi. Nah, persoalan Raja Uzia di sini yaitu bagaimana bukan hanya dia tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana dia tidak lagi menghormati Tuhan dalam hidupnya. Karena akar daripada dosanya itu yaitu tinggi hati. Dia telah sombong. Dan kalau kita menyimak kata tinggi hati di sini dalam bahasa Latin yaitu superbia atau hubris, di sini mendefinisikan bahwa ketika orang mengalami yang namanya tinggi hati, superbia, hubris itu, maka dia memiliki keyakinan yang berlebihan mengenai akan kemampuan-kemampuan dirinya sendiri, sehingga dia tidak lagi mengenali akan anugerah Allah. Harga diri yang berlebih membuat seseorang itu menjadi sombong, dan kesombongannya membuatnya merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Dan itulah yang terjadi kepada Raja Uzia. Dia bahkan tidak mengindahkan akan ketetapan Tuhan, di mana di ayat yang ke-16 di situ dikatakan dia mengambil peran para imam yang seharusnya para imam itulah yang membakar akan ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi di situ dikatakan bahwa Raja Uzia mengambil peran imam itu. Bahkan ketika
Imam Asaria yang tadi saya sudah sebutkan beserta 80 para imam menegurnya, memarahinya bahwa itu seharusnya adalah tugas para imam. Disitulah Raja Uzia menunjukkan akan dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling berkuasa, sehingga ia tidak patut ditegur. Dia menjadi marah kepada para imam itu. Tetapi disinilah ketika dia tidak lagi setia, ketika dia tidak menghormati Tuhan lagi, bahkan melanggar akan ketetapan Tuhan, di situ dikatakan bahwa Tuhan pun mengirimkan akan penyakit kusta yang dialami serta-merta oleh Raja Uzia. Dan pada waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau yang terkena penyakit kusta adalah orang-orang yang menerima akan hukuman Tuhan, akan kutukan yang daripada Tuhan. Dan kita bisa melihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 21 sampai 23 di situ menyatakan bahwa Raja Uzia bahkan sampai mengakhiri hidupnya dengan berpenyakit kusta. Ketika dia mengalami penyakit kusta di bait suci itu, dia pun segera diusir, dia pun segera diisolasi, dikarantina di sebuah rumah pengasingan. Dan dapat kita bayangkan seorang raja yang berhasil, yang sukses, tapi yang telah berubah setia, yang tinggi hati, pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang buruk. Dia mengalami kesepian, terisolasi hingga akhir hidupnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh menyedihkan ketika di situ dikatakan di ayat yang ke-23, di batu nisan daripada Raja Uzia, di situ ditulis karena ia berpenyakit kusta. Nah, biasanya ketika kita melihat di kuburannya di batu nisan itu biasanya ditulis rest in peace. Tetapi Raja Uzia di batu nisannya itu ditulis karena ia berpenyakit kusta. Dan disinilah kita melihat dari firman Tuhan hari ini, bagaimana Raja Uzia yang awalnya baik, setia, belajar rendah hati, menghormati Tuhan dalam hidupnya. Tetapi karena ia yang lebih tergoda kepada dosa, terpikat di dalamnya, dia pun berubah setia. Ia mengalami yang namanya tinggi hati dan bahkan tidak menghormati Tuhan lagi di dalam hidupnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya tidak hanya kepada Raja Uzia, tetapi hal ini juga rentan terjadi dalam kehidupan kita. Di awal-awal ketika kita memulai segala sesuatunya, bahkan ketika kita mendapati ya bahwa diri kita, aduh tidak bisa apa-apa Tuhan, saya akan mulai usaha ini, saya akan kuliah, saya akan melayani, aduh Tuhan, saya ini masih pemula, saya gak bisa apa-apa. Dan yang paling umum terjadi adalah ketika kita menyadari akan hal itu, kita akan segera mencari dan meminta pertolongan Tuhan. Namun bagaimana ketika sudah berjalan, ketika kita sudah terbiasa melakukannya, kita sudah terbiasa melakukan usaha-usaha kita mengikuti perkuliahan dengan baik, kita dapat melayani bahkan di mata orang-orang kita telah berhasil melakukan semuanya itu. Maka yang paling umum pun juga terjadi adalah kita akan tergoda melupakan Tuhan. Melupakan bahwa semua adalah pertolongan Tuhan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita menganggap bahwa itulah semua karena diri kita, maka kita pun akan berubah tidak setia. Bahkan bisa tergoda untuk tidak menghormati Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingat dulu ya ketika di masa-masa awal saya menjadi guru sekolah minggu. Nah, saya begitu keringat dingin ketika disuruh pertama kali bercerita di depan anak-anak. Bahkan saya mengingat pada waktu itu hanya 5-7 menit saja saya bercerita di depan anak-anak. Saking keringat dinginnya, saking mau terburu-burunya menyelesaikan pelayanan. Dan saya mengingat sebelum saya cerita itu ya kepada anak-anak, saya begitu banyak berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan.
Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mulai terbiasa pelayanan di sekolah minggu, saya mulai terbiasa bercerita kepada anak-anak. Saya mengingat bahwa ada satu masa saya melupakan Tuhan dalam hidup saya. Saya melupakan akan pertolongan Tuhan yang awalnya menolong saya, bahkan seterusnya akan menolong saya. Tetapi bagaimana saya menganggap bahwa karena diri saya lah saya dapat bercerita kepada anak-anak sekolah minggu saya. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingat kisah saya kalau saya tidak dapat mengevaluasi akan diri saya pada waktu itu. Bahwa saya sudah melupakan Tuhan, saya sudah lupa bahwa Tuhanlah yang menolong saya. Maka saya pun dapat melihat bahwa bisa saja saya bisa seperti Raja Uzia. Yaitu bagaimana saya yang berubah setia, saya yang tidak menghormati Tuhan lagi dalam kehidupan saya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan ini, tentunya sebagaimana yang tadi saya katakan, life is like a book. Kita merindukan hal-hal yang baik, itulah yang tercatat dalam buku kehidupan kita. Kita akan segera mengakhiri tahun ini, kita mengevaluasi diri kita. Mari bersama-sama kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga rindu ketika kita akan menutup tahun ini mengevaluasinya dan bahkan akan menyongsong tahun yang baru. Mari bersama-sama kita minta biarlah Tuhan yang memampukan kita sehingga dalam kehidupan kita dapat mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan saja dalam buku kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan kita untuk setia menghormati Tuhan hingga pada akhirnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau yang mengingatkan kami ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami terus belajar setia, menghormati Engkau. Sehingga di dalam perjalanan keselamatan ini, di dalam perjalanan anugerah-Mu ini ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati, memuliakan Engkau di dalam relasi yang Engkau sudah pulihkan ini ya Tuhan. Rindu biarlah lewat firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu yang semakin membentuk kami menjadi umat yang semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan melanjutkan akan kebaktian doa kami, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.